Perkenalkan, nama saya Lisa Rizka dengan NIM P2022 010004. Di sini saya akan menjelaskan definisi dan etiologi penyakit sinusitis. Definisi: sinusitis adalah kondisi peradangan yang mempengaruhi hidung dan sinus parasanal. Sinusitis adalah salah satu penyebab gangguan tersering yang terjadi di seluruh dunia. Sinusitis secara terminologi yaitu inflamasi atau mukosa sinus parasanal. Common cold adalah infeksi virus yang dapat menyebabkan terjadinya sinusitis. Sinusitis sering dianggap remeh dan biasa oleh masyarakat yang belum mengetahui ilmunya, sehingga ketika semakin parah dan membutuhkan penanganan dari dokter, terkendala dengan jam praktek dokter yang terbatas. Sinusitis adalah inflamasi atau peradangan pada dinding sinus. Sinus merupakan rongga hidung yang saling terhubung antara saluran udara dalam tulang tengkorak. Sinus terletak di bagian belakang tulang dahi, bagian dalam struktur tulang pipi, kedua sisi batang hidung, dan belakang mata. Sinus menghasilkan lendir atau mukus yang berfungsi untuk menyaring dan membersihkan bakteri atau partikel lain dalam udara yang dihirup. Selain itu, sinus juga berfungsi untuk membantu mengendalikan suhu dan kelembapan udara yang masuk ke paru. Selanjutnya, etiologi. Sinusitis bisa disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya alergi, anatomi hidung yang tidak normal, penyakit mukosiliar, polip, dan lain-lain. Sinusitis yang menyebabkan alergi, kelainan anatomi, dan infeksi di dalam hidung yang memerlukan perawatan berbeda. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Amin dan Hardy, salah satu fungsi dari sinusitis parasanal yaitu mengeluarkan lendir yang dialirkan ke dalam hidung dan selanjutnya mengarah pada tenggorokan yang ditelan dan disalurkan pada sistem pencernaan. Secara umum, sinusitis disebabkan oleh dua faktor, yaitu yang pertama faktor lokal, yaitu kelainan pada hidung yang mempunyai dampak adanya sumbatan seperti infeksi, alergi, kelainan anatomi, tumor benda asing, iritasi polutan, dan gangguan pada mukosilia, yaitu rambut halus pada serabut lendir. Yang kedua, faktor sistemik, merupakan kondisi di luar hidung yang dapat menyebabkan sinusitis seperti gangguan daya tahan tubuh, diabetes, AIDS, pemakaian obat-obatan yang bisa mengakibatkan hidung tersumbat. Tiga faktor utama berperan pada fisiologi sinus paranasal adalah ostium yang terbuka, silia yang berfungsi efektif, dan pengeluaran sekret yang normal. Retensi sekret dalam sinus paranasal dapat diakibatkan oleh obstruksi ostium, penurunan jumlah atau fungsi silia atau produksi yang berlebihan atau berubahnya viskositas sekret, diikuti dengan infeksi sekunder sehingga terjadi peradangan mukosa sinus paranasal. Faktor paling sering yang menyebabkan terjadinya sinusitis adalah ISPA yang disebabkan oleh virus. Bagaimana infeksi virus dapat menyebabkan sinusitis masih belum jelas. Namun diperkirakan respon peradangan terhadap virus menyebabkan tertutupnya sinus. Pertukaran oksigen menjadi terganggu, sehingga memicu tumbuhnya bakteri dan timbul infeksi. Gerakan silia pada mukosa sinus menjadi sangat terganggu, sehingga timbul penumpukan sekret dan penebalan mukosa sinus. Manifestasi klinis. Adapun gejala pada sinusitis akut dapat berupa nyeri di daerah sinus, hidung tersumbat, sakit kepala, suara serak, batuk, sekret purulen, dan postnatal drip. Gejala lokal sinusitis kronis jarang terjadi, tetapi postnatal drip sering terjadi pada iritasi orofaring dan laring. Sinusitis terbagi menjadi akut dan kronis dengan batas waktu 12 minggu. Dikatakan akut jika infeksi berumur kurang dari 12 minggu dan kronis jika infeksi berumur lebih dari 12 minggu. Gejala objektif ditandai dengan adanya pembekakan pada daerah muka pada sinusitis maksila, ditemui bengkak di daerah pipi dan kelopak mata bawah. Pada sinusitis frontal, bengkak di dahi dan kelopak mata atas. Sedangkan sinusitis etmoid gejalanya jarang ditemui bengkak, kecuali jika terjadi komplikasi. Saat terdapat gejala nanah keluar dari neotus superior, maka dapat dinamakan sinusitis etmoid pada bagian posterior dan sphenoid. Sedangkan rhinoskopi posterior muncul mukus di nasofaring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fausia Sintana Lasra dengan NIM P2022 010041. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit sinusitis. Yang
komplikasi. Pertama, sinusitis kronis. Sinusitis akut dapat berlanjut menjadi sinusitis kronis. Dalam jangka waktu lebih panjang, sinusitis kronis bisa berlangsung selama lebih dari 3 bulan. Yang kedua itu infeksi rongga mata. Merupakan kondisi terjadinya infeksi pada jaringan bagian belakang rongga mata. Kondisi merupakan komplikasi paling sering dari sinusitis yang ditandai dengan pembengkakan kelopak mata, gangguan penglihatan, sulit menggerakkan bola mata, dan gangguan mata lainnya berdasarkan dengan lokasi infeksinya. Yang ketiga itu infeksi pembuluh darah sekitar sinus. Kondisi ini disebut juga cavernous sinus thrombosis. Yang keempat, osteomyelitis adalah infeksi pada tulang bagian depan kepala yang menyebabkan pembengkakan kelopak mata, demam tinggi, sakit kepala hebat, mual dan muntah, dan rasa nyeri melihat cahaya. Yang kelima, meningitis, infeksi yang muncul ketika terjadinya peradangan pada selaput pelindung otak, cairan yang memenuhi sekitar otak dan sistem saraf pusat. Yang keenam, menghilangnya daya penciuman sebagian atau seluruhnya. Peradangan pada hidung dan pembengkakan saraf yang digunakan sebagai indera penciuman. Kehilangan kemampuan ini terjadi sementara atau bahkan permanen. Kita masuk di pemeriksaan penunjang. Yang pertama itu Photopolis sinus paranalis. Pemeriksaan Photopolis ini merupakan pemeriksaan standar utama untuk sinusitis. Yang kedua itu computed tomography scanning atau CT scan. Penggunaan CT scan untuk diagnosis sinusitis pada anak sangat membantu, terutama sinusitis kronis. Hasil ini dapat menggambarkan keadaan sinus dan kompleks osteomeatal. Yang ketiga, magnetic resonance imaging atau MRI. Penggunaan MRI sangat baik untuk mengetahui kelainan soft tissue dari sinus paranasal, namun terbatas dalam pencitraan kelainan tulang, sehingga MRI tidak dapat mengevaluasi sinusitis akut maupun kronis. Perkenalkan, nama saya Ayudira Nacita dengan NIM P2022-01032. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai penata laksana dan pathway pada sinusitis. Yaitu pada penata laksanaan, 1. Terapi medikamentosa. Pada sinusitis akut diberikan amoxicillin 40 mg per hari yang merupakan first line drug. Namun jika tidak diperbaikan dalam 48 sampai 72 jam, diberikan amoxicillin clavulanat. Sebaiknya antibiotik diberikan selama 10 sampai 14 hari. Kedua, terapi tambahan. Dalam terapi tambahan diberikan 1. Antihistamin. Antihistamin merupakan kontraindikasi pada sinusitis, kecuali jelas adanya etiologi alergi. Kedua, dekongestan. Dekongestan topikal seperti oxymetazoline, phenylephrine akan menguntungkan diberikan pada awal tata laksana sinusitis. Ketiga, steroid. Steroid topikal dianjurkan pada sinusitis kritis. Steroid akan mengurangi edem dan inflamasi hidung sehingga dapat memperbaiki drainase sinus. 3. Pembedahan. Untuk pasien yang tidak responsif dengan terapi medikamentosa yang maksimal, tindakan beda perlu dilakukan. Indikasi beda apabila ditemukan perluasan infeksi intrakranial seperti meningitis, nekrosis dinding sinus disertai pembentukan fistel, pembentukan mukokel sinusitis obsitas dengan abses dan keluarnya sekret terus menerus tidak membaik dengan terapi konservatif. Kita lanjut pada pathway. Pathway pada gambar tersebut menjelaskan alur dari proses terjadinya sinusitis akibat infeksi virus atau bakteri. Berikut ini penjelasan alur tersebut. 1. Membran mukosa sinus.
dimulai dari mukosa sinus yang terinfeksi oleh virus atau bakteri. 2. Infeksi oleh virus dan bakteri. Infeksi ini menyebabkan terjadinya peradangan atau inflamasi. Ketiga, inflamasi. Inflamasi ini mengarah ke beberapa kondisi berikut, yaitu peningkatan sekresi mukus. Sekresi mukus yang meningkat dapat menyebabkan pengeluaran sekresi terhambat. Bakteri tumbuh dengan baik hingga menyebabkan penyebaran bakteri secara sistemik. Jika pengobatan tidak memadai, ini bisa mengarah ke komplikasi serius seperti infeksi intrakranial, meningitis akut, atau abses subdural di otak. Kedua, hilangnya fungsi silia normal. Kondisi ini memungkinkan bakteri masuk dan berkembang, yang akhirnya mengakibatkan obstruksi sinus pada nasal. Ketiga, edema, kemerahan, demam, nyeri kepala. Kondisi ini menimbulkan gejala seperti hipertermi dan nyeri. 4. Obstruksi sinus pada nasal. Hal ini menyebabkan beberapa kondisi berikut, yaitu 1. Iritasi sinus. Iritasi sinus menyebabkan sekresi nasal yang purulen, bernanah, yang mengarah pada ketidakefektifan bersihan jalan nafas dan gangguan menelan. Kedua, kesalahan interpretasi mengarah ke defisiensi pengetahuan dan kecemasan atau ansietas pada pasien. 5. Komplikasi. Jika infeksi terus berlanjut, ini mengarah pada komplikasi serius seperti infeksi pada intrakranial, berpotensi menyebabkan meningitis akut dan abses subdural di otak. Orbit osteomyelitis dan abses subperiostel terjadi pada tulang frontal.